Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, ahlan wa sahlan, selamat datang di pertemuan perdana antum-antuna semuanya di kelas fikih kelas 7. Dan senang sekali rasanya bisa bertemu antum semuanya meskipun dalam keadaan virtual ini. Dan juga selamat bagi antum semuanya dalam menghadapi tantangan baru yang mungkin ini pertama sekali ya di generasi antum menghadapi sekolah pertama masuk, yaitu belajar secara online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi sedikit pun semangat dari antum-antuna semuanya. Yang mana ilmu itu masuk tergantung kita masing-masing ya. Yang perlu antum catat itu adalah yang pertama, itu semuanya masuk ke dalam diri antum, tergantung diri masing-masing. Karena siapapun yang menyampaikan, bagaimanapun keadaannya, baik secara offline maupun online, itu sedikit saja mempengaruhi ilmu itu berkah atau tidaknya. Tapi yang menentukan yang terbesarnya adalah diri kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan antum-antuna semuanya bisa mengikutinya secara cermat dan juga secara khusyuk ya, secara teliti, sehingga semua yang disampaikan oleh Ustadz insya Allah bisa dicerna dengan baik dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama ini kita akan mempelajari tentang toharoh, fikih toharoh ya. Jadi seperti pengantar di minggu lalu yang sudah saya sampaikan, bahwa fikih ini adalah salah satu cabang ilmu di dalam syariat Islam, berkaitan tentang hukum, tentang ibadah, semuanya lengkap ya. Jadi fikih ini adalah menjelaskan lebih detail. Nah, seandainya kita bisa jelas dalam mempelajari fikih ini, insya Allah dalam hal-hal muamalah kita maupun ibadah kita akan terasa lebih mudah. Bahkan kita bisa meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang banyak terjadi di sekitar kita, baik dari diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat secara umum. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang fikih toharoh ya, tentang fikih toharoh. Oke, tentang fikih toharoh. Nah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, toharoh ini kita lihat dulu ya, pokok bahasan kita apa-apa saja. Nanti kita akan mempelajari pengertiannya, hikmah-hikmah dari toharoh ini apa saja, lalu ada sarana untuk toharoh ini apa-apa saja ya. Sarananya, dan juga nanti kita akan membahas pengantar sedikit tentang najis dan juga tentang hadas. Nah, ini kelima-limanya akan Ustadz jelaskan insya Allah di dalam video kali ini. Jadi harap mari kita simak ya, tentang toharoh. Nah, pengertian toharoh ya, Ustadz yakin mungkin selama antum SD, dimanapun SD-nya, pasti pernah tersinggung di dalam pelajaran agama atau PAI tentang toharoh ya. Toharoh ini artinya apa? Kita lihat, bersih atau suci ya. Nah, ini silahkan dijawab di dalam hatinya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Toharoh ini suci atau bersih? Kalau saya tanya ke antum, baju Ustadz ini suci atau bersih? Kalau bersih Ustadz bisa pastikan ini bersih, tapi suci belum tentu ya. Atau Ustadz sampaikan kepada antum, Ustadz memiliki segelas air, kopi ya, segelas kopi. Kopi itu suci atau bersih? Nah, kita bedakan ya di sana ya, anak Ustadz kelas 7 semuanya nih luar biasa. Jadi kita bedakan antara suci dengan bersih. Cara mudahnya adalah semua yang suci ya, semua yang suci sudah pasti bersih ya. Sedangkan semua yang bersih belum tentu
suci. Nah, itu cara mudahnya kita membedakannya. Ya, jadi semua yang suci itu sudah pasti bersih. Tapi tidak semua yang bersih itu suci. Nah, kita lihat hikmahnya dulu ya. Nah, tadi toharoh tentang bersih, tentang suci ya. Dia adalah sesuatu suci dan mensucikan atau bersuci. Ya, kita bersuci dengan toharoh. Dari apa saja nanti, ada dari najis, ada dari hadas dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu kenapa sih, apa gunanya toharoh ini, hikmahnya apa saja. Nah, ternyata Islam itu adalah agama yang suci. Ya, ada nama anak ustadz yang namanya Suci mungkin ya. Nah, boleh nanti japri ustadz yang namanya Suci. Nah, ternyata anak-anak ustadz ya, mudah-mudahan terbaca ya. Oke, Islam itu adalah agama yang suci. Perhatian Islam atas kesucian merupakan bukti otentik tentang konsistensi Islam atas kesucian dan kebersihan, dan merupakan sistem hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan. Jadi anak-anak ustadz, Islam ini bukan hanya sekedar antum melakukan sholat, puasa, zakat, umroh, haji, bukan hanya sekedar itu. Tapi agama kita ini dia semuanya mengatur seluruh seluk-beluk kehidupan. Bahkan Islam ini adalah agama yang terkenal dengan kesuciannya dan kebersihannya. Peduli dengan kebersihan, bahkan bagaimana cara kita, mohon maaf, istinja, nanti akan kita pelajari. Istinja itu bahasa antumnya mungkin cebok, nah gitu ya, bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu diajarkan di dalam Islam bagaimana cara yang baik. Nah, sampai sedetail itulah ya. Jadi Islam ini seperti sangat detail dalam menjaga keindahan dan kebersihan. Selanjutnya ada seseorang yang disyariatkan berwudu sehari 5 kali pasti berbeda keadaannya dengan yang tidak berwudu sehari 5 kali. Nah, orang Islam itu kan sudah pasti dalam sehari itu dia ada berwudu seminimal-minimalnya 5 kali sholat wajib. Ya, belum lagi dia kalau mau sholat duha, belum lagi dia qiyamul lail, belum lagi kalau dia tahiyat masjid, atau belum lagi dia berwudu. Kalau kan ada sunnah berwudu, kalau sebelum baca Al-Quran disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berarti dalam sehari bisa lebih dari 5 kali berwudu. Nah, orang yang rutin berwudu, anak-anak ustadz, itu wajahnya bersih. Bersih secara zahir, secara tampak, maupun bersih secara batin. Ya, nampak cahaya yang terpancar dari wajahnya orang yang sering berwudu. Nah, bayangkan kalau orang yang jarang sholat ya, orang yang lalai sholatnya, jarang berwudu, nampak wajahnya itu lebih kusam, anak-anak ustaz. Ya, lebih kusam secara batin terutama. Karena dari dalam dirinya, dari dalam hatinya tidak suci. Nah, itu bedanya orang Islam dengan yang lain. Bahkan di zaman pandemi corona ini ya, anak-anak ustaz, yang menyebabkan kita belajar online ini, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa dan telah terbukti dengan wudhu itu sudah cukup ya. Rutin saja kita berwudhu itu sudah cukup untuk membersihkan diri kita dari virus dan penyakit. Ya, nanti kita bahas ada di hikmah yang berikutnya. Ya, nah itu. Yang berikutnya kita bayangkan ya, di masa lalu di mana mandi di beberapa belahan dunia, di beberapa negara, anak ustadz, jarang-jarang dilakukan mandi. Ya, konon Raja Inggris di abad pertengahan sekalipun ya, jarang-jarang mereka mengenal mandi. Kita lihat juga di zaman Eropa, di zaman kegelapannya beberapa ratus tahun yang lalu, orang-orang terbiasa tidur bersama ternak mereka. Nauzubillah. Ya, ada yang tidur bersama ternaknya, bersama sapi, anjing dan babi. Sementara padahal Islam ribuan tahun lalu, 14 abad lalu sudah bisa membedakan mana yang najis, mana yang suci dan segala macamnya, mandi seperti apa. Nah, seperti itulah Islam hebatnya ya, anak Ustaz. Nah, ini kita lihat di sini ya, disebutkan sapi, anjing, babi. Kita ambil contoh babi. Babi ini sudah terkenal ya, sudah tahu semua kita bahwa adalah hewan yang najis ya bagi kita. Seandainya nih anak-anak Ustaz, ada orang yang punya babi, dibersihkannya pakai sabun, dimandikannya, disikatnya, dikasihnya parfum wangi, bahkan lebih wangi daripada kita. Kira-kira babinya berubah menjadi suci atau tetap najis? Nah ya, itulah perbedaan hukum-hukum Islam. Dia secara zatnya tetaplah dia adalah hewan yang najis. Ya, itulah kita gunanya nanti belajar taharah ini. Nah, kita lihat berikutnya, pencegahan penyakit.
ya, pencegahan penyakit. Nah, anak-anak Ustaz, ya, ini Islam juga memperhatikan masalah kesehatan baik yang bersifat umum ataupun khusus. Lalu pembentukan fisik dengan bentuk yang terbaik dan penampilan yang terindah. Orang yang senang bersuci, senang berwudu, bersih badannya, itu adalah ciri-ciri orang Islam. Penampilannya otomatis menjadi indah, ya. Jadi kalau kita punya iman di dalam hati kita, selayaknya iman itu mendatangkan kebersihan di dalam diri kita juga, ya. Kalau ada yang masih susah disuruh mandi sama orang tuanya, diragukan keimanannya. Nah, ya, siapa ya coba? Ya. Kalau ada yang malas ganti baju misalnya, atau setelah pakai jilbab ini seharian ke jalan-jalan kemana-mana, besoknya dipakai itu lagi, ya, jilbabnya. Tentu berbeda aromanya. Nah, ya, jangan sampai kita seperti itu. Orang yang beriman tentu dia memperhatikan keindahan dan kebersihan dirinya. Ya, atau yang sudah mandi, sudah olahraga, main sepeda atau main keluar rumah, itu ketika pulang ke rumah ditunda-tunda mandinya sampai menjelang maghrib baru dia mandi. Tentu kotoran-kotorannya, daki-dakinya sudah tertempel secara kuat di tubuhnya. Meskipun dia mandi, kalau dia tidak menyikatnya dengan baik, tentu itu menjadi permanen. Itulah yang menyebabkan jamuran. Dan orang Islam, orang yang beriman tidak menginginkan itu. Pasti dia berusaha untuk tidak, ya. Kalau misalnya dia terkena juga, itu berarti sudah takdir Allah, ya, itu. Nah, perhatian pencegahan penyakit juga merupakan isyarat kepada masyarakat untuk mencegah tersebarnya penyakit yang saya jelaskan tadi. Corona ini, anak-anak Ustaz, ya. Bahkan ada dokter yang menyarankan sempurnakan sunnah-sunnah di dalam wudhu. Nah, wudhu belum kita pelajari, nanti di pertemuan berikutnya. Sempurnakan. Ada sunnah di dalam wudhu itu, salah satunya adalah istinsyak. Istinsyak itu memasukkan, mengalirkan air di dalam rongga hidung. Ternyata dengan itu saja bisa menghindarkan kita dari penyakit virus, penyebaran virus ini, ya. Selanjutnya, secara ilmu kedokteran modern terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Daripada kita sakit duluan baru kita sibuk mengobatinya, lebih baik penyakit itu belum pernah datang, yaitu dengan cara mencegahnya. Itu juga ada anjuran Islam. Nah, berikutnya anak-anak Ustaz, orang yang suka bersuci, suci tubuhnya secara zahir maupun batin, dia akan dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah. Allah telah memuji orang-orang yang selalu menjaga kesuciannya di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Akhir di dalam ayatnya itu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai. Nah, luar biasa nih, ya. Kita sering mendengar Allah mencintai orang beriman, tapi kalau kita maknai betul anak-anak Ustaz, makna dari cinta Allah itu Masya Allah luar biasa, ya. Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang suka bersuci. Mutatahhirin ini berarti asal katanya dari toharoh tadi, ya. Jadi orang yang suka bertoharoh, Allah mencintainya. Siapa yang nggak mau dicintai oleh Allah, ya? Kalau antum mencintai sesuatu, misalnya mencintai orang tuanya, mencintai ibunya, pasti ingin melindungi ibunya kalau terancam. Atau mencintai adiknya, ini adiknya masih bayi misalnya, adiknya tiba-tiba banyak ada ketumpahan apa gitu, pasti langsung kita bersihkan. Itu bukti cinta kita. Walaupun adik kita nggak minta untuk dibersihkan badannya, tapi pasti cinta kita menggerakkan kita untuk melindunginya. Nah, bayangkan kalau Allah mencintai seseorang, anak-anak Ustaz, Masya Allah, ya. Allah mencintai seseorang, pasti Allah itu melindungi apa yang ia cintai. Siapa yang nggak mau dicintai oleh Allah, ya. Ini membersihkan diri secara zahir maupun batin. Di dalam hati kita juga kita bersihkan. Jangan sampai hati kita, pikiran kita ternodai dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat, ya. Bermain game terus menerus itu termasuk menodai diri kita. Kita main TikTok, na'udzubillah, ya, astagfirullahaladzim. Jangan sampai ada yang seperti itu, ya. Lalu di dalam surat At-Taubah, di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah menyukai orang yang membersihkan diri, sama, ya, sama.
sama redaksinya berbeda saja sedikit gitu. Dipuji oleh Allah. Berikutnya anak-anak Ustadz. Nah, sosok pribadi muslim yang sejati adalah orang yang bisa menjadi teladan dan idola dalam arti yang positif di tengah manusia dalam hal kesucian dan kebersihan. Nah, bayangkan antum ini anak asidiki loh gitu. Pas main keluar rupanya celananya lusuh, bajunya compang-camping, banyak kotoran, bekas makanan, bekas macam-macam. Ini nih anak asidiki nih. Jangan sampai seperti itu. Ini orang sekolah di sekolah Islam kok kayak gini. Nah, orang yang beriman itu dia menjadi simbol sejati, menjadi teladan, menjadi idola dalam hal kebersihan dan kesucian. Nah ya, jadi jangan sampai gara-gara kita orang menjadi memandang agama ini menjadi tidak bagus. Ya, itu anak-anak Ustaz. Ini hadis riwayat Ahmad ya. Kalian akan mendatangi saudaramu. Ya, jika kalian akan mendatangi saudaramu, maka perbaguslah kedatanganmu dengan cara apa? Perbaguslah penampilan sehingga sosokmu bisa seperti tahi lalat di tengah manusia. Ya, menjadi pemanis maksudnya, ya. Kan terkadang kalau ada yang punya tahi lalat di wajahnya itu menjadi pemanis. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji. Itu dipuji Allah. Ya. Ya, jadi itu tadi beberapa hikmah kita melakukan taharah ini. Nah, sekarang anak-anak Ustadz kita masuk ke dalam bab sarana toharoh ya. Ini tidak susah-susah ya. Cuman dua anak-anak Ustadz sarana toharoh ya di dalam Islam itu. Yang pertama adalah toharoh menggunakan air dan toharoh menggunakan tanah ya. Jadi luar biasa Allah menjadikan air itu suci dan Allah juga menjadikan tanah itu suci. Ustaz ada teka-teki fikih, ya. Bagi yang putra boleh menjawab teka-teki ini di kolom komentar. Yang putri nggak usah di kolom komentar ya, di Japri Ustaz saja jawaban teka-teki fikihnya. Biasanya, anak-anak Ustaz ya, ini teka-teki fikih ya. Biasanya tanah bisa menggantikan air. Biasanya tanah bisa menggantikan air. Maksudnya apa? Ketika air tidak ada, bisa menggunakan tanah dalam hal berwudu, bersuci. Tapi ada suatu kondisi anak-anak Ustaz. Ada suatu kondisi, ini teka-tekinya ya. Kondisi di mana air bisa menggantikan tanah. Kebalikannya. Kira-kira kondisi apakah itu? Nah, ya. Ini nanti dapat poin khusus lah kalau antum bisa menjawabnya ya. Usah ulangi soalnya. Biasanya tanah bisa menggantikan air. Kalau tidak ada air bisa menggunakan tanah. Tapi ada suatu kondisi di mana justru airlah yang menggantikan tanah. Ketika tidak ada tanah bisa menggunakan air. Nah, kira-kira kondisi apa itu? Ya, mudah-mudahan paham soalnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Di sarana toharoh dengan air. Kita masuk ke air dulu. Nah, ini air ya. Ada 3 jenis air. Ya, ada 3 jenis air. Air mutlak, air musta'mal, dan air mutanajis. Ya, ini umum ya sebenarnya anak-anak Ustaz. Nah, air mutlak ini adalah air yang mutlak sudah pasti kesuciannya. Dia sudah pasti suci dan bisa mensucikan. Dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu air mutlak maksudnya. Contohnya air apa? Air hujan, ya, atau air laut, air yang sungai, ya, sungai yang mengalir. Lalu air sumur, air dari embun juga bisa. Lalu ada air yang cair dari salju, itu juga suci dan mensucikan. Jadi semua jenis air yang Ustaz sebutkan tadi itu semuanya bisa untuk kita gunakan berwudu atau mensucikan diri kita. Itu air mutlak. Lalu ada air musta'mal. Secara bahasa air musta'mal ini air yang sudah dipakai. Ya. Air musta'mal ini adalah air yang sudah dipakai secara bahasa artinya. Nah, tapi maksudnya apa? Airnya itu dia suci dan bersih, tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Nah, itulah air musta'mal. Dia kan air itu ada 3 sifatnya. Ada warnanya, baunya, dan rasanya.
ya rasanya. Kalau berubah salah satu dari tiga ini, dia bisa disebut menjadi air mustakmal, gitu ya. Jadi tidak bisa dipakai berwudu, dia bersih. Mungkin untuk bersihin apa yang lain bisa, untuk bersih biasa, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci untuk ibadah, ya. Karena gini, salah satunya untuk berwudu tidak bisa. Kata Allah, kata Rasul bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang jika dia berhadas sampai dia berwudu, ya, sampai dia berwudu. Nah, maka dengan air inilah syaratnya. Tapi kalau dia berwudu dengan air mustakmal, maka wudunya tidak sah. Contoh, air yang sudah berubah salah satu tiga sifatnya tadi, misalnya ya, airnya warna hitam atau rasanya berubah, contohnya kopi atau teh. Kan nggak ada kita berwudu pakai kopi, nggak ada kita berwudu pakai teh, ya anak-anak Ustaz. Jadi tidak bisa, itu nggak boleh kita. Air sirup misalnya, nah nggak bisa kita gunakan untuk, dia bersih, boleh diminum, tapi dia tidak bisa mensucikan, ya. Itu yang pertama tadi, kalau berubah zat warnanya atau baunya. Yang kedua, air mustakmal ini jenisnya adalah, ini perlu dicatat ya. Yang pertama tadi berubah salah satu tiga unsur tadi. Yang kedua adalah air mustakmal ini adalah air yang sudah digunakan untuk mensucikan sesuatu. Jadi air yang sudah dipakai untuk mensucikan sesuatu, misalnya ada orang berwudu, lalu bekas wudunya kita pakai lagi untuk berwudu juga. Nah, itu tidak sangat ada ikhtilaf, tapi sangat tidak disarankan untuk digunakan kembali, ya. Nah, lalu ada air mutanajis, ya. Air mutanajis ini adalah air yang sudah terkena najis atau masuk benda najis ke dalam air tersebut, ya. Apakah dia bekas bejananya atau tempat embernya, misalnya embernya itu sudah ada anjing lewat lalu minum di ember tersebut, nah itu air mutanajis, jangan dipakai untuk berwudu, kecuali anjing itu tadi dia minumnya di tepi sungai, ya. Jadi sungai itu adalah air yang mengalir, ya, tidak apa. Nah, selain dari tiga ini anak-anak Ustaz, sebenarnya ada air-air juga lain yang tidak disarankan untuk digunakan, ya. Oh ya, di dalam air mustakmal tadi termasuk air kelapa, ya, air yang di dalam buah kelapa. Jadi sangat tidak bisa digunakan. Air yang bersumber dari di dalam tumbuhan atau air di dalam batang pisang, ya, itu tidak boleh. Nah, adapun air-air yang lain jenis selain dari tiga ini, itu air genangan air, ya. Mungkin kita lihat genangan air di tepi jalan kelihatannya bersih, tapi itu tidak disarankan. Atau air yang telah terjemur dengan matahari, itu juga tidak disarankan untuk dipakai untuk bersuci. Nah, baik Ustaz, tadi kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci atau untuk taharah, dan sarana-sarana itu adalah yang telah Allah berikan kepada kita dan itu dimudahkan. Nah, salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita ketika tidak ada air, yaitu kita bisa bersuci dengan tanah, ya, dengan tanah yang suci pula, dengan debu. Kalau antuna pernah menjadi musafir dan tidak ada air misalnya, atau lagi naik pesawat atau lagi naik bus yang tidak ada kamar mandinya, yang mana kita hanya memiliki botol minuman, mungkin ya, kita mungkin hanya memiliki botol minuman yang memang kita gunakan untuk minum. Nah, kita boleh tidak menggunakan air minum tersebut untuk berwudu saat waktu salat tiba. Kita boleh dengan tayamum. Apalagi kalau botol minum kita itu sangat terbatas jumlahnya, sehingga ketika kita menggunakan air minum kita untuk berwudu, maka kita nggak minum lagi. Nah, maka Allah memudahkan kita untuk bisa bertayamum dengan tanah atau dengan debu yang suci. Nanti tata caranya akan Ustaz jelaskan di materi-materi yang lain. Intinya tanah ini bisa kita gunakan untuk dalam kondisi tertentu dengan syaratnya, ya, syaratnya tegas, tidak sembarangan, tapi tegasnya itu adalah tidak ada air,
dimanapun tidak ada air gitu. Apakah antum-antuna lagi hiking di hutan misalnya atau lagi di gurun ya. Nah, tidak ada air, maka kita boleh dengan cara tayamum. Tapi jika seandainya ternyata ada air ketika kita akan bertayamum, maka tayamum kita tidak sah. Kita harus berwudu dengan menggunakan air. Oke, berikutnya anak Ustadz kita akan membahas tentang najis. Setelah kita tahu sarana-sarana untuk bersuci, untuk bertaharah, maka kita bertaharah dari apa? Bersuci dari apa? Yaitu yang pertama dari najis. Nanti setelah ini dari hadas gitu ya. Nah, najis ini ada terbagi atas 3, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalazah. Nah, najis ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kita tidak bisa untuk melakukan ibadah. Maka najis ini harus dihilangkan. Makanya dia terbagi 3, ada yang ringan, ada yang berat, dan ada yang pertengahan, mutawassithah. Nah, najis ringan anak-anak Ustadz, dia disebut ringan karena cara mensucikan itu sangat ringan sekali. Tidak perlu najis itu sampai hilang betul gitu. Dan satu-satunya najis ini adalah najis mukhaffafah ini satu-satunya adalah kalau kita terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, belum makan bubur, belum apa, tapi dia masih hanya minum air susu ibunya saja, air ASI ya. Dalilnya apa? Dari As-Sam'i radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. Jadi dipercikkan saja. Kalau antum-antuna terkena kencing adiknya yang masih bayi laki-laki, itu cukup dipercikkan air saja atau dibasuh, siram saja dengan air. Berbeda dengan perempuan kan? Kalau air kencing bayi perempuan tetap harus dibersihkan sampai habis. Nah, seperti itu. Cukup dengan cara mengusapkannya, membersihkan air pada benda yang terkena najis saja. Nah, cuman itu satu-satunya ya. Nah, anak Ustadz, yang kedua adalah najis mutawassithah. Oh ya, tapi sebelum mutawassithah kita langsung saja ke mughalazah dulu, karena nanti agar lebih mudah kita menjelaskan pertengahannya. Nah, najis mughalazah anak Ustadz adalah najis yang berat karena tidak bisa suci begitu saja secara fisik ya. Tidak bisa langsung, misalnya kita terkena najis mughalazah, tidak bisa hanya disiram dengan air saja, tidak bisa. Meskipun sudah hilang bentuknya, warnanya, yang tangan kita misalnya kena najis mughalazah, kita bersihkan sampai hilang wangi dan seterusnya, itu belum cukup. Makanya dia disebut najis mughalazah. Cara membersihkan bersuci dari najis mughalazah ini adalah dengan cara mencuci 7 kali dengan air, dan salah satu dari 7 kali tersebut adalah dengan tanah. Hanya 2 yang dari kebanyakan ulama mengatakan najis berat ini hanya 2 saja, yaitu anjing dan babi ya, anjing dan babi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada misalnya babi yang dicuci, dimandikan sama pemiliknya, dia tetap saja najis. Begitu pula anjing ya. Kalau di sekitar rumah kita kan mungkin ada yang banyak anjing sekitar rumahnya, atau ada yang memelihara anjing ya, tapi tidak disarankan ya anak-anak Ustaz memelihara anjing, walaupun untuk keamanan, karena sangat rentan sekali kita terkena najis di mana-mana. Anjing itu kan tidak bisa kita atur dia mau mau nggak boleh sentuh ini ya, kita bilang ke anjing nggak bisa. Bisa jadi gagang pintu kita sudah digigit-gigitnya, bisa jadi sendal kita juga sudah digigit-gigitnya, atau dia kencingnya sembarangan, kita nggak sadar gitu kan, terpijak sama kita. Nah, ini sangat merepotkan sekali, dan kita harus tegas tentang ini, tidak boleh kita remehkan anak-anak Ustadz ya. Kalau sekiranya di sekitar rumah kita banyak anjing berkeliaran, kadang dia parkir atau dia tidur di teras rumah kita, atau dia sering menggosokkan badannya di motor kita, atau dia naik-naik atas motor kita, atau dia tidur di atas kursi depan teras rumah kita. Ini sangat merepotkan sekali. Atau dipelihara paman kita atau orang tua kita dengan tujuan untuk berburu, untuk keamanan, tetap saja sangat merepotkan ya anak-anak Ustadz. Jadi usahakan ini sangat dihindari. Jangan sampai hobi pelihara anjing karena berburu hobinya, nggak boleh hobi kita menghalangi kita atau merusak ibadah atau
menyebabkan kita batal dalam ibadah-ibadah kita. Ibadah atau kepada Allah itu adalah nomor satu dibandingkan hawa nafsu kita yang lainnya. Oh, misalnya antum bilang pelihara anjing, ana cuman ngelus badannya kok nggak kena air liurnya, ana cuman mengelus kepalanya kok nggak kena air liurnya. Nah, coba kita renungkan ya, anak-anak Ustadz. Kira-kira anjing itu kalau dia membersihkan dirinya dengan pakai apa? Gitu kan? Tentu dengan lidahnya. Nah, kira-kira anjing tersebut membersihkan dirinya seperti apa biasanya? Sama seperti kucing ya. Kucing kalau membersihkan dirinya dengan cara menjilat tubuhnya. Tentu saja seluruh tubuhnya itu sudah menjadi bagian dari bekas air liur dari anjing tersebut. Bagaimana cara membersihkan, mensucikan diri dari najis mughalazah ini, najis berat ini? Yaitu membasuh bagian yang terkena najis dengan cara dengan 7 kali. 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Contoh ya, contoh anak Ustadz, kembali ke tangan Ustadz nih misalnya, nggak sengaja terjilat oleh anjing misalnya ya, lalu Ustadz siram sekali, Ustadz basuh sekali, lalu yang keduanya langsung Ustadz ambil tanah yang suci ya, tanah yang suci itu lihatnya tanah di sekitar rumah antum itu tidak ada bekas kotoran yang lain lagi ya, tanah murni digosok dengan tanah tadi, itu yang sudah kedua. Lalu ketiga sampai yang ketujuhnya dibersihkan ya, mau lebih boleh ya, mau lebih boleh asalkan tidak kurang dari 7 tahap tadi. Satunya air dibasahkan dulu misalnya, yang keduanya dengan tanah, yang tanah yang suci juga, lalu yang ketiga 4, 5, 6, 7-nya terus bersihkan. Nah itu baru bersih kita. Termasuk pakaian, kalau pakaian kita terkena najis mughalazah, najis berat ini juga harus dibersihkan dengan cara yang sama. Nah, sedangkan najis sedang yang kita tertunda tadi, najis mutawassithah, pertengahan, itu adalah pertengahan antara najis ringan dan najis berat. Ya, cara membersihkan kalau terkena najis mutawassithah ini adalah dengan membasuh sampai bersih kotoran tersebut, basuh dengan air saja. Ya, bisa apa contohnya najis mutawassithah ini, darah ya, terkena darah bersihkan sampai hilang darah tersebut, atau terkena kotoran hewan ya, hewan yang lain seperti itu ayam, kotoran kucing ya, kotoran sapi terpijak misalnya. Nah itu dibersihkan sampai bersih, sampai tidak ada lagi wujudnya di kaki kita, baunya juga tidak ada lagi ya, warnanya juga. Kalau misalnya nih kaki antum terpijak kotoran sapi misalnya, lalu kan kotor itu, antum bersihkan dengan air biasa saja, ternyata ketika dicium aromanya masih bau, berarti itu belum bersih ya. Atau baunya sudah nggak ada lagi tapi wujudnya masih ada di kaki, itu sama aja belum bersih ya. Atau apalagi sudah baunya sudah nggak ada, lalu wujudnya juga nggak ada, tapi warna kaki kita masih warna kotoran sapi, itu juga belum. Jadi harus bersih ya, betul-betul bersih. Nanah juga seperti itu. Nah itulah secara umum mutawassithah. Jadi kita harus membersihkan diri kita dari najis-najis yang terkena ini sebelum kita beribadah ya, sholat terutama, apalagi berwudu juga. Nah itu najis. Yang terakhir, masya Allah ya, masih semangat ya. Masih ada paketnya ya, jangan sampai paketnya cuma untuk main game saja ya, untuk main medsos saja. Berikutnya hadas. Hadas ini terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau hadas kecil ini bisa dibersihkan dengan air, bisa dibersihkan dengan bersuci kembali dengan wudu. Hadas itu maknanya apa, Ustaz? Hadas ini adalah kondisi kita tidak suci. Kalau kita telah berwudu berarti kita sudah dalam keadaan suci. Tapi kalau kita berhadas ya, maka kita sudah dalam keadaan tidak wudu lagi. Kalau kita dalam keadaan hadas maka kita tidak boleh sholat. Contoh keluarnya sesuatu ya, baik itu benda padat, benda cair,
maksudnya kotoran ya, kotoran ataupun air kencing ataupun gas ya, atau yang familiar kita sebut itu buang angin, kentut ya. Kalau kita melakukan antara 3 tadi atau ketiga-tiganya, maka kita hadas kecil. Cara mengembalikan tubuh kita dalam diri kita dalam keadaan suci lagi dengan cara berwudu ya, berwudu. Nah, itu menyebabkan hadas ya. Atau kita pingsan. Pingsan itu juga dianggap menjadi hadas kecil. Kalau kita mau sholat, kita harus berwudu lagi kalau habis pingsan atau habis tidur, kehilangan kesadaran kan. Kalau tidur kan kita kehilangan kesadaran, maka kita harus berwudu lagi. Hadas besar harus dibersihkan dengan cara mandi wajib untuk kembali ke dalam keadaan suci. Misalnya adalah ibu yang habis melahirkan ya, atau darah nifas atau darah haid bagi wanita ya. Bagi wanita yang haid, maka dia dalam kondisi hadas besar. Kalau sudah berhenti haidnya, maka dia harus mandi ya. Atau seorang suami istri yang setelah berhubungan badan, nah maka hubungan suami istri, maka setelah itu wajib mandi. Ini yang perlu kita ketahui ya. Dan kalau tidak ada air ya, kalau tidak ada air, bisa mengembalikan diri dalam keadaan suci dengan cara tayamum, baik hadas kecil maupun hadas besar ya. Kalau hadas besar, kita dalam keadaan hadas besar tapi nggak ada air sekitar kita, bisa digantikan tayamum dengan syarat-syarat tertentu ya, insya Allah akan kita pelajari. Nah, itu saja ya yang ya habis. Syukran katsiran. Mudah-mudahan antum bisa memperhatikan dari awal sampai akhir, sehingga ini betul-betul menjadi ilmu pengetahuan bagi kita, bukan sekedar untuk dicatat saja, tapi bisa kita aplikasikan ya. Bagi kita yang sudah mengenal taharah, maka insya Allah kedepannya kita akan tahu mana yang suci, bagaimana cara bersuci, apa-apa saja air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini semuanya adalah nikmat ya. Antum bisa mengetahui ini adalah nikmat. Tidak semua orang seusia antum sudah paham dengan yang Ustaz jelaskan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.